Babak 91, babak di Spear Point. Di alun-alun Ashlar 10.000 bunuh arai. Zuyan menyipitkan matanya ke arah Lin Ming. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kulitnya telah kembali normal, tetapi dalam kilatan mata sipitnya ada rasa dingin yang sedingin es. Lin Ming dan Zuyan saling memandang dengan sikap acuh tak acuh. Konflik mereka cepat atau lambat akan berakhir dengan pertempuran, tetapi Zuyan tidak mengira hari itu akan tiba begitu cepat. Lan Yunyu diam-diam berdiri di sudut hutan bambu pedang. Dia benar-benar bingung melihat angka yang tidak dapat dipahami di batu peringkat itu. Dia melihat konfrontasi antara Zuyan dan Lin Ming dan benar-benar bingung. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Banyak penonton yang masih kaget dengan hasilnya. Saat ini, Diaken yang bertanggung jawab atas arai 10.000 pembunuhan membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata, Lin Ming, selamat karena telah mencapai peringkat 62 dalam arai 10.000 pembunuhan. Menurut peraturan rumah bela diri, segera setelah Anda masuk ke dalam peringkat 80 teratas di antara para murid, Anda telah mendapatkan kualifikasi untuk menantang murid manapun dari kediaman surgawi. Pemenangnya akan memasuki kediaman surgawi dan yang kalah akan tersingkir dan memasuki aula bumi. Kediaman surgawi 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki tepat 72 orang. Orang-orang ini ada di sana karena kecakapan tempur mereka, tetapi kekuatan mereka mungkin tidak ditentukan dalam peringkat 10.000 pembunuhan arai. Meskipun peringkat batu pemeringkatan menilai kekuatan dasar seseorang, terkadang terdapat perbedaan. Misalnya, spesialisasi tertentu seperti seorang pembunuh, yang tidak unggul dalam gaya bertarung maju dari 10.000 pembunuhan arai. Namun dalam hal membunuh manusia, mereka seringkali melampaui peringkatnya untuk mengalahkan seseorang. Oleh karena itu, peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam menetapkan bahwa begitu seseorang memasuki peringkat 80 teratas batu peringkat, mereka memperoleh kualifikasi untuk menantang murid dari kediaman surgawi. Secara umum, untuk tantangan ini, orang yang paling sering dipilih adalah orang dengan peringkat terburuk di kediaman surgawi. Lin Ming melihat batu peringkat. Di batu peringkat, nama para murid kediaman surgawi sedikit lebih besar daripada nama di aula bumi. Sangat mudah untuk melihat bahwa peringkat terburuk di kediaman surgawi adalah seorang gadis berusia 17 tahun bernama Bai Rongrong, peringkat 75. Bai Rongrong kebetulan hadir selama perang peringkat ini. Dia tampak sangat menyedihkan saat melihat Lin Ming mengalihkan pandangannya ke batu peringkat. Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan sama sekali untuk menghadapinya. Untuk mencapai peringkat 62 dalam 4 batang dupa dan waktu yang singkat, bahkan jika dia ada 2 orang, dia tidak mempunyai mimpi indah bahwa dia bisa mengalahkan seorang jenius yang sangat jahat. Dia setidaknya harus melawannya secara simbolis. Dia tidak bisa menyerah dan mengakui kekalahan. Dia harus melawannya dengan jujur dan adil. Dia hanya bisa berharap bahwa orang abnormal ini menunjukkan belas kasihan dan tidak terlalu kejam. Bai Rongrong sadar akan situasinya sendiri, dia sudah pasrah pada takdir. Mata banyak orang yang hadir tertuju pada Bai Rongrong. Mereka semua mengira Bai Rongrong ini akan kalah. Seorang gadis mampu merebut simpati orang lain, terutama Bai Rongrong yang selalu rajin berkultivasi. Jika yang mengalami musibah kali ini adalah laki-laki, kemungkinan besar sebagian besar orang akan merasa senang atas kemalangan orang lain. Sudahkah kamu memutuskan? Diakon bertanya. Memem, aku sudah memutuskan. Jawab Lin Ming. Tapi aku punya pertanyaan. Apakah ada batasan waktu untuk tantangan ini? Waktunya ditentukan sendiri, tapi sebaiknya dalam waktu 1 bulan. Jika peringkat Anda tidak termasuk dalam 80 besar, maka Anda juga kehilangan kualifikasi untuk menantang. Begitu, terima kasih Dekan Senior Apprentice. Kamu sudah memilih. Saya memerlukan nama itu untuk dilaporkan kepada tetua kediaman surgawi yang bertanggung jawab atas masalah ini. Memem, saya telah memilih. Waktunya dalam 1 bulan. Adapun siapa? Lin Ming menoleh. Dia mengangkat tombaknya dan mengarahkannya langsung ke pria yang sedang menatapnya dengan mata menyipit. Saya memilih Zuyan. Zuyan. Setiap orang yang mendengar nama ini membeku. Terutama Bai Rongrong, yang wajahnya dipenuhi ekspresi tidak percaya. Seluruh alun-alun Ashlar menjadi sunyi senyap. Yang dipilih Lin Ming adalah Zuyan. Banyak orang pada awalnya berpikir mereka salah dengar, tapi melihat siapa yang menunjuk tombak Lin Ming, itu jelas diarahkan pada Zuyan. Provokasi. Menantang seseorang dengan ujung tombak. Ini hanyalah provokasi yang tidak disembunyikan. Peringkat 32, Zuyan. Lin Ming ini tidak berhenti mengejutkan semua orang. Lin Ming ini, dia menjadi gila. Bibir Murong Zi bergerak-gerak. Dia bergumam, tidak, akulah yang gila. Jika Lin Ming ini gila, dan dia melakukan hal-hal gila dan menciptakan keajaiban gila, maka jika dia tidak gila, saya gila. Bai Jingyun juga takjub. Lin Ming ini berani. Keberanian yang luar biasa. Dia siap untuk melampaui Zuyan dalam 1 bulan. Dari 62 hingga 32, harus diketahui bahwa peringkatnya akan semakin sulit secara eksponensial jika semakin tinggi peringkatnya. Dari 162 menjadi 132 tidaklah sulit, tetapi dari 62 menjadi 32, kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dia telah menggunakan 1 tahun penuh untuk beralih dari usia 65 ke 26. Pertumbuhan ini kelihatannya tinggi, namun kenyataannya terbatas. Karena tahun ini, 20 murid yang berada di depan Bai Jingyun telah lulus dari Martial House. Jadi Bai Jingyun sebenarnya baru naik 19 peringkat. Ini menjadi menarik, kata Taku sambil tersenyum masam.
Saya datang hari ini tidak sia-sia. Lin Ming ini sepertinya punya dendam dengan Zuyan. Kalau tidak, mengapa dia membidik begitu tinggi? Sungguh hubungan yang buruk. Saya merasakan tubuh Zuyan berkedip beberapa saat yang lalu dengan niat membunuh, tapi langsung disembunyikan. Lin Ming menantang Zuyan dengan ujung tombak. Itu sendiri juga merupakan semacam provokasi, kata Ling Shen. Meskipun momen ketika Zuyan melancarkan niat membunuh tidak terlihat jelas, Ling Shen dapat merasakannya dari tahun-tahun yang dia habiskan di medan perang. Dia juga memiliki niat bela diri Ashura, jadi dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Zuyan adalah orang yang kejam. Meskipun ia memiliki latar belakang bangsawan, ia sebenarnya adalah seseorang yang menenggelamkan seluruh hatinya untuk rajin berkultivasi. Dia sangat kuat, dan tidak hanya itu, orang seperti ini tidak kekurangan ambisi. Di masa depan dia mungkin akan bergabung dengan pemerintah. Bahkan saya telah menaruh beberapa perhatian padanya. Sekarang Lin Ming ini menantang Zuyan, saya benar-benar ingin melihatnya. Taku menjilat bibirnya karena kegirangan. Dia adalah bawahan tentara, dan kemungkinan besar akan kembali di masa depan. Lebih baik dia tidak terlibat dalam perjuangan ini. Apa hasilnya setelah 1 bulan? Tidak ada yang berani menebak. Jika sebelumnya, maka mereka akan mengatakan bahwa Lin Ming adalah orang bodoh yang telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Tapi saat ini, Lin Ming telah menciptakan keajaiban demi keajaiban, dan tidak ada yang berani memandang rendah sehelai rambutnya pun. Apa? Lin Ming menantang Zuyan. Dan dia menantangnya dengan ujung tombak. Mungkinkah dia bermusuhan dengan Zuyan? Di Istana Timur, putra mahkota baru saja mendapat kabar bahwa Lin Ming telah menantang Zuyan. Dia memanggil namanya dan juga memanggilnya dengan ujung tombak. Ini sungguh tidak biasa. Di antara dua orang ini, pasti ada beberapa masalah. Mu Yi juga berkata. Jika memang ada dendam, maka peluang saya semakin besar. Zuyan ini adalah sepupu dari saudara laki-lakiku yang ke-10. Zuyan sudah bergabung bersama saudara laki-lakiku yang ke-10 menjadi satu. Mereka berbagi kejayaan, dan juga kekalahan. Saya tidak tahu hubungan seperti apa yang ada antara Lin Ming dan Zuyan. Sepertinya ada beberapa kekeliruan dalam informasiku. Untuk masalah antara Lin Ming dan Lan Yunyu, kecuali Lin Xiaodong, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kecerdasan yang dikumpulkan putra mahkota terutama tentang latar belakang dan situasi orang tua Lin Ming, itu bukan laporan yang sepenuhnya lengkap. Peng, cangkir teh di tangan Pangeran Awan hancur. Dia telah menerima jimat pemancar suara pada saat yang sama dengan yang diterima putra mahkota. Menyebut Zuyan dalam sebuah tantangan, merujuknya dengan ujung tombak, ini jelas bukan pertanda baik. Jika tidak ada kebencian di antara mereka, mengapa Lin Ming melompati begitu banyak orang untuk menemukan Zuyan? Zuyan ini, dia benar-benar membuat masalah bagiku. Kedua alis pangeran ke-10 miring ke atas seperti pedang dan dipilin menjadi satu. Zuyan berasal dari pihak ibunya. Mengenai kerabat dari keluarga istri atau ibu, secara umum, tidak peduli apakah itu seorang pangeran atau kaisar, mereka akan mengecualikan sebagian besar dari pihak ibu. Sejak zaman kuno, sudah menjadi hal yang lumrah bagi keluarga istri atau keluarga ibu untuk mengambil alih kekuasaan. Misalnya, permaisuri atau janda permaisuri akan mempercayakan tanggung jawab yang berat kepada keluarga mereka dan menyebabkan kekuasaan mereka meroket. Namun begitu pengaruh mereka meningkat, maka akan muncul pula konspirasi dan rencana untuk menguasai istana. Akan terjadi pemberontakan dan persekongkolan dari pihak perempuan untuk merebut kekuasaan. Tapi, ini adalah fase krusial bagi Pangeran Awan dalam perjuangannya. Apapun yang bisa memberinya dorongan itu bagus. Zuyan adalah orang yang berbakat, dan Pangeran Awan bersedia membiarkannya bekerja sebagai bawahannya, tetapi dia tidak akan menganggap Zuyan sebagai pengikut terpercaya. Seseorang seperti Zuyan terlalu ambisius. Lewati perintah, saya ingin Zuyan datang menemui saya malam ini. Pangeran ke-10 ingin menanyakan alasan di balik perseteruan antara Zuyan dan Lin Ming, dan melihat apakah dia bisa mengubah Lin Ming dari musuh menjadi teman. Babak 92, ditolak. Setelah Zuyan kembali ke kediamannya, bola api meledak di depannya. Ini adalah pesan yang dikirim oleh jimat pemancar suara dari Pangeran ke-10, Yang Zhen. Pangeran ke-10 ingin dia datang menemuinya malam ini di istananya. Zuyan bisa mendengar nada dasarnya. 10 pangeran tidak terdengar senang. Zuyan tahu pasti bahwa jika Pangeran ke-10 ingin bertemu dengannya, itu karena saat Lin Ming secara terbuka menantangnya. Pengintai yang dia kirim untuk mengamati situasi pasti sudah melapor kembali ke Pangeran ke-10. Menangkan Lin Ming. Berhenti bermimpi. Zuyan mengulurkan tangan dan menghancurkan abu yang membara di depannya. Suara Pangeran ke-10 terhenti. Zuyan perlahan bangkit dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat gelasnya dan menghabiskan semuanya. Perlahan, matanya menjadi dingin, seperti danau yang tenang. Masih ada 1 bulan. Apakah menurut Anda Lin Ming sudah menang? Saat Lin Ming kembali ke kediamannya, dia juga menerima jimat transmisi suara secara bersamaan dari Pangeran ke-10 dan Putra Mahkota. Pesan Putra Mahkota berasal dari Mu Yi. Dalam jimat transmisi suara, Mu Yi mengirimkan ucapan selamat dan mengundang Lin Ming ke Istana Putra Mahkota untuk berkunjung dan minum. Adapun harga ke-10, dia juga mengundang Lin Ming dan juga bertanya apakah Lin Ming bisa melihat manual langkah manusia langka yang dia miliki.
Kedua jimat transmisi suara ini, sebenarnya, telah melanggar peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam. Rumah bela diri telah menetapkan bahwa setiap dan semua pengaruh luar tidak boleh mengganggu murid-murid di tengah masa sekolah, bahkan jika itu adalah jimat pemancar suara yang dikirim dari luar. Namun, peristiwa yang terjadi saat ini merupakan masalah penting karena para pangeran bersaing memperebutkan tahta, jadi tentu saja istana bela diri mampu sedikit mengubah peraturan untuk mengakomodasi mereka. Sepertinya kedua belah pihak ingin memenangkan hati saya telah membuat terlalu banyak musuh dan membuat terlalu banyak musuh. Kekuatanku sendiri lemah, aku mungkin aman di 7 rumah bela diri yang mendalam, tapi jika aku keluar, aku mungkin dibunuh. Meskipun aku membuat cerita bahwa aku mempunyai seorang master tangguh di belakangku, hal palsu semacam ini mungkin tidak serta-merta menghalangi orang lain. Jika aku memihak untuk saat ini, maka mereka juga bisa melindungiku. Muyi sangat ramah dan murah hati kepadaku dan kami berteman, dan putra mahkota pernah membantuku jadi aku berhutang budi padanya. Jika saya bergabung dengan mereka, itu akan menjadi pilihan yang baik. Adapun pangeran ke-10, dia adalah anak dari permaisuri selir keluarga Zhu. Lin Ming tidak terlalu peduli dengan politik, tapi dia tahu tentang situasi keluarga Zhu, dan bahwa pangeran ke-10 adalah sepupu Zuyan. Keluarga Zhu telah menggunakan hubungan ini untuk menaiki tangga, pengaruh mereka tumbuh dari hari ke hari dan meningkat pangkatnya. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk memihak pangeran ke-10. Dia segera menolaknya. Sedangkan untuk menghadapi Muyi, itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dia lakukan, tapi sekarang bukan waktunya. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia Putra Mahkota atas undangan Anda yang luar biasa dan baik hati, namun saya sudah memiliki tanggal yang dijanjikan dalam sebulan dan harus memanfaatkan setiap detik dan menit, oleh karena itu saya tidak dapat menepati janji saya dengan Anda. 1 bulan kemudian, saya akan datang berkunjung dan mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan Anda saat itu. Di Istana Timur Putra Mahkota, Muyi menerima jimat transmisi suara Lin Ming. Dia menelusuri janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Lin Ming berkata bahwa dia akan datang berkunjung dalam sebulan. Oh, Lin Ming ini sangat rajin sehingga dia tidak punya malam gratis. Muyi menjawab, Yang Mulia harus tahu bahwa orang yang mengembangkan jalur seni bela diri harus berhati-hati dan menjaga pikiran dan hatinya tetap murni. Lin Ming dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri, jika hatinya tidak ada pikiran yang mengganggu, maka pertumbuhannya juga akan sangat cepat. Jika dia datang untuk minum bahkan untuk 1 malam, maka akan ada gangguan yang tidak dapat dihindari dalam pikirannya dan mungkin perlu 1 atau 2 hari untuk menyesuaikan diri. Jadi begitulah adanya. Tidak heran budidaya Lin Ming ini berkembang begitu cepat. Kecintaannya pada seni bela diri pasti menjadi sebagian besar alasannya. Ya, biasanya jika hati seseorang dalam seni bela diri lemah, ketika mereka hanya memiliki beberapa prestasi, mereka memiliki kekuatan besar dari berbagai penjuru yang mencoba untuk memenangkan hati mereka. Mereka sangat mudah tergoda oleh hal-hal seperti kekayaan dan keindahan. Orang seperti ini akan selalu kekurangan bakat yang hebat, dan hanya bisa menjadi pengikut. Namun, kekuatan Lin Ming meningkat begitu cepat bukan hanya karena hatinya yang murni dalam seni bela diri, tetapi juga karena dia memiliki master yang tangguh di belakangnya. Awalnya, Lin Ming telah meminta Muyi untuk merahasiakan rahasianya sebagai master prasasti, tapi dia tidak mengatakan apapun kepada Muyi tentang menjaga rahasia master bayangannya yang tangguh ini. Faktanya, dengan reputasi Lin Ming saat ini, bahkan jika dia mempublikasikan statusnya sebagai master prasasti, itu tidak akan berbahaya. Bahkan akan menambah chip di tangannya. Belum lagi dia mendapat perlindungan putra mahkota dan Muyi sekarang, statusnya sebagai murid berbakat dari 7 rumah perkawinan yang mendalam sudah menjadi penghalang yang sangat besar. Tentu saja, master macam apa yang ada di belakang Lin Ming ini? Putra mahkota bertanya sambil matanya berbinar. Muyi melihat ekspresi putra mahkota ini dan dengan jelas mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia seharusnya tidak mengandalkan orang ini. Saya kira senior ini setidaknya berada pada tahap kesuksesan besar Xiantian. Dia bahkan mungkin sudah melampaui tahap Xiantian, ketinggian alam yang telah dicapainya sudah di luar jangkauan pemahaman kita. Dia tidak akan ikut campur dalam urusan duniawi. Melampaui Xiantian, hati Yang Lin bergetar saat mendengar ini. Alam macam apa yang berada di atas Master Xiantian? Muyi memaksakan senyum masam. Dia berkata, saya tidak tahu jalur seni bela diri lebih dari itu. Bagi mereka yang bukan berasal dari klan atau sekte kuno, pencaksilat yang belajar sendiri ibarat hidup di kabut tebal, tidak tahu harus menjelajah di mana atau apa. Setelah tahap Xiantian, saya tidak jelas alam macam apa itu. Yang Lin menghela nafas ringan dan berkata, Guru, mohon jangan meremehkan diri sendiri. Anda sudah memiliki prestasi seperti itu meskipun Anda bukan berasal dari sekte atau klan, kamu sudah menjadi bakat langka. Saya hanya punya satu hal yang tidak jelas, jika Lin Ming ini memiliki master yang tangguh di belakangnya, mengapa dia pergi ke 7 rumah bela diri yang mendalam? Muyi berkata, tentang ini aku juga punya beberapa keraguan. Untuk jalur seni bela diri di luar tahap Xiantian, saya tidak sepenuhnya mengerti. Mungkin jika seseorang ingin mencapai batas yang lebih tinggi dalam seni bela diri, mereka perlu mengalami sendiri dunia dan mengumpulkan pengalaman hidup, dan itulah sebabnya Lin Ming kemudian datang ke Sky Fortune City. Apakah aku bisa memenangkan hati Lin Ming atau tidak, setidaknya aku harus berteman dengannya. Bulan depan ketika Lin Ming datang, saya secara pribadi akan menyambutnya dan memberinya jamuan makan yang layak. Lin Ming ini,
dia benar-benar menolakku. Di Istana Pangeran Awan, Pangeran ke-10 Yang Zhen menerima jimat transmisi suara yang dibalas oleh Lin Ming, dan wajahnya segera tenggelam. Zuyan, kamu benar-benar melakukan perbuatan baik. Untuk seorang wanita biasa kamu telah menyinggung musuh yang begitu kuat, kamu benar-benar mengecewakanku. Zhu berdiri di depan, diam dan tanpa kata-kata. Awalnya ketika dia berhasil merebut dan mendapatkan Lan Yunyu, Lin Ming hanyalah seorang pria kecil yang tidak penting, tidak lebih dari serangga di bawah tumitnya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Untuk mengambil seorang wanita dari orang yang tidak berguna, apa yang salah? Siapa yang mengira Lin Ming akan tumbuh begitu cepat menjadi musuh yang begitu kuat? Tentu saja, dia tidak menjelaskan masalah ini dan tidak perlu menjelaskannya. Yang Zhen telah memintanya ke sini hari ini untuk melepaskan emosinya yang mudah berubah. Zuyan sangat jelas, statusnya saat ini dan status keluarga Zhu-nya semua karena Pangeran ke-10. Pangeran ke-10 adalah tuannya, dan di depannya, dia tidak bisa memberontak. Saya meminjam kekuatan keluarga Zhu Anda karena saya pikir Anda dapat membantu saya mengatasi rintangan saya, tetapi sekarang Anda hanya menambah kekacauan. Saya memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan Lin Ming, tapi sekarang. Zuyan, kamu mengikutiku karena kamu ingin melakukan hal-hal besar dan mencapai prestasi besar. Hanya orang yang paling bodoh dan paling bodoh yang akan membunuh dunia hanya demi seorang wanita. Lan Yunyu itu, kamu akan menceraikannya. Saat Pangeran ke-10 mengatakan ini, alis Zuyan sedikit berkerut. Dia berkata, Yang Mulia, bahkan jika saya menceraikan Lan Yunyu, tidak mungkin bagi saya untuk meringankan hubungan saya dengan Lin Ming. Apakah Anda percaya bahwa Lin Ming akan memaafkan pengkhianatan ini dan bergabung bersama Lan Yunyu lagi? Pertarunganku dan Lin Ming ini karena Lan Yunyu, tapi sekarang, itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Lan Yunyu. Saya tidak membutuhkan Anda untuk berkhotbah kepada saya. Saya sudah tahu bahwa Lin Ming tidak akan menginginkan Lan Yunyu lagi. Tapi, jika Anda menceraikannya, itu akan menjadi tanda menunjukkan kelemahan dan merendahkan diri di hadapan Lin Ming. Setelah itu Anda bisa meminta maaf. Hanya dengan cara inilah kita bisa duduk dan mendiskusikan masa depan bersama. Hanya dengan cara inilah aku mempunyai kemungkinan untuk menawarinya kondisi yang murah hati dan membawanya ke sisiku. Bukan lagi musuh abadi, hanya keuntungan abadi. Aku akan memilihkan untuknya kecantikan yang jauh melampaui Lan Yunyu, kecantikan surgawi yang patuh seperti kucing. Saya akan memberinya kekayaan besar dan metode budidaya terbaik. Bagaimana mungkin dia tidak memihakku? Apa yang bisa diberikan putra mahkota kepadanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang saya bisa. Kamu ingin aku menunjukkan kelemahan dan merendahkan diriku di hadapan Lin Ming. Mulut Zuyan bergerak-gerak dan tinjunya mengepal hingga memutih. Untuk orang seperti dia yang memiliki kepribadian sombong, menunjukkan kelemahan dan merendahkan diri, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Babak 93, Hambatan. Apa? Kamu tidak bersedia? Pria sejati adalah pria yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan keadaan. Apa maksudnya menunjukkan sedikit kelemahan? Mungkinkah Anda ingin membuat masalah bagi saya, hanya karena Anda dan Lin Ming adalah musuh bebuyutan? Zuyan menarik napas dalam-dalam beberapa kali lalu perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Matanya dingin ketika dia perlahan berkata, Yang Mulia, seorang jenius yang sudah mati bukan lagi seorang jenius. Anda ingin saya membunuh Lin Ming? Zuyan, apakah kamu tidak tahu keberadaan macam apa yang tak tertandingi dari 7 rumah bela diri yang mendalam di kerajaan langit keberuntungan? Lin Ming adalah bakat langka yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Saya tidak percaya Anda ingin saya membunuhnya. Bahkan jika dia meninggalkan rumah bela diri, bahkan jika dia belum dewasa, jangan lupakan kakak laki-lakiku, harga mahkota Yang Lin. Meskipun Yang Lin bodoh, dia tidak bodoh sampai menjadi terbelakang. Bagaimana mungkin dia tidak mengirimkan perlindungan untuk Lin Ming? Pihaknya juga punya master, dia bahkan punya Mui. Setelah saya membuat kesalahan kecil, begitu sedikit rencana saya terungkap kepada Yang Lin bahwa saya telah membunuh Lin Ming, maka saya kalah. Apalagi ketika tiba waktunya untuk naik tahta, aku bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Otoritas 7 rumah bela diri yang mendalam tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan jika itu adalah ayahku sang kaisar, dia juga tidak akan berguna untuk melakukan apapun. Satu Mui saja sudah cukup membuatku pusing. Saya telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengangkat 18 orang ke pengadilan yang rela mati, dan ini hanya untuk menangani Mui. Jika Lin Ming ini tumbuh dan ditambahkan ke situasi yang sudah rumit ini, maka peluangku akan berkurang secara signifikan. Mulut Zuyan bergerak-gerak dan kedua tinjunya terasa berat. Dia berbicara perlahan dan jelas, Yang Mulia, mohon beri saya waktu. Saya akan memberi Anda tanggapan yang memadai. Bagus, aku akan mempercayaimu kali ini. Tapi bagaimana jika kamu mengecewakanku sekali lagi? Zuyan menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata, jika saya dikalahkan, jika Lin Ming masih bisa tumbuh dengan kecepatan yang sangat jahat, maka saya akan menceraikan Lan Yunyu dan meminta maaf kepada Lin Ming. Saya harap saat itu belum terlambat. Mengundurkan diri. Di ruang tamu di Great Clarity Pavilion, suasananya luar biasa, dan hidangan yang disiapkan lezat, tetapi Zuyan tidak memiliki pikiran untuk memakan hidangan tersebut saat dia memikirkannya. Melihat Zuyan tidak makan, Lan Yunyu tidak berani menggerakkan sumpitnya.
Dia benar menebak bahwa kekhawatiran Zhu Yan hari ini terkait dengan tantangan Lin Ming. Dia terjebak di tengah, malu, dan bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, Pangeran ke-10 memanggilku untuk mendiskusikan beberapa masalah denganku. Zhu Yan perlahan berkata setelah terdiam lama. Diskusikan, apa yang kamu bicarakan? Lan Yunyu merasakan sedikit kegelisahan. Dia tidak pernah tahu apa yang dipikirkan Zhu Yan. Dia hanya bisa merasakan suasana hatinya yang gelap dan mengerikan, seolah-olah ada ketenangan yang bergolak dengan lembut, tepat sebelum dia meledak dengan amarah yang tiba-tiba dan mengamuk. Penampilannya seperti binatang buas yang sedang menyergap, pada awalnya tampak tenang dan tentram, namun sebenarnya mengandung niat membunuh yang tiada habisnya. Saat dia bersama Zhu Yan, Lan Yunyu selalu merasakan tekanan tak terlihat yang menekannya seolah dia tidak bisa bernapas. Berbeda dengan masa lalu, pada saat dia dan Lin Ming bersama. Ketika dia bersama Lin Ming, dia bisa secara acak bertindak seperti anak nakal manja, atau secara acak kehilangan kesabaran, tapi anak laki-laki itu akan selalu tersenyum padanya seperti sinar matahari dan memenuhi semua tuntutannya yang tidak masuk akal. Sayangnya, hari-hari itu sudah lama berlalu dan tidak akan pernah kembali. Lan Yunyu menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak berani menunjukkan perasaan apapun, karena dia selalu merasa mata Zhu Yan seperti elang yang seolah mampu menembus sepenuhnya ke dalam perasaan terdalamnya. Dia menyuruhku untuk, kata Zhu Yan, lalu menatapnya dengan kedua matanya dan perlahan melanjutkan, dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Pada saat itu, Lan Yunyu menjadi tidak sadarkan diri. Seolah-olah waktu telah melambat dalam sekejap, dan wajah Zhu Yan tiba-tiba tampak jauh di kejauhan. Semua inderanya, pendengarannya, sentuhannya, semuanya menjadi kabur. Meskipun dia selalu menjaga kemurnian tubuhnya, dia sudah bertunangan dengan Zhu Yan. Di kerajaan Sky Fortune, jika seorang gadis bercerai setelah bertunangan, ini adalah masalah yang sangat memalukan, dan pernikahan mereka kembali akan terpengaruh. Jika Zhu Yan benar-benar menceraikannya, jalan apa yang harus dia ikuti? Dia menatap Zhu Yan dengan ekspresi bengkok dan mengatupkan bibirnya, berusaha untuk tidak menangis. Namun, air mata mulai mengalir dari matanya. Dia tahu betapa pentingnya arti Pangeran ke-10 bagi Zhu Yan dan keluarga Zhu. Kata-katanya sangat berpengaruh pada Zhu Yan. Kamu sudah setuju. Lan Yunyu tersedak oleh kata-katanya, hampir menangis. Belum, Zhu Yan menjawab dengan jujur. Itu, kenapa? Lan Yunyu tanpa sadar memegang sumpit di tangannya, tapi buku jarinya memutih. Karena Lin Ming, Pangeran ke-10 ingin memenangkan Lin Ming, tetapi Anda telah menjadi penghalang baginya untuk memenangkan Lin Ming. Rintangan, Lan Yunyu akhirnya tidak dapat menahan rasa sakitnya, dan air mata yang dia tahan mulai mengalir seperti hujan. Dia hanyalah gadis biasa. Bagaimana bisa suatu saat dia terlibat dalam perebutan tahta, dan menjadi penghalang bagi sang pangeran? Mengapa ini terjadi? Zhu Yan berkata, saya punya waktu 1 bulan, mungkin 2 bulan. Tapi saya masih belum tahu apakah, mungkin ada peluang, Anda tidak perlu putus asa. Masalah ini belum tentu merupakan kesimpulan yang pasti. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhu Yan bangkit, membuka pintu dan pergi. Lan Yunyu tertinggal, duduk di kursinya. Dia tampak seperti jiwanya telah hilang. Dia tahu situasinya. Meskipun Zhu Yan mengatakan ada peluang, dia tidak cukup naif untuk mempercayai hal ini. Jika dia menjadi penghalang di jalannya, meski hanya sedikit, dia tidak akan ragu untuk menyingkirkannya. Memikirkan hal ini, Lan Yunyu merasakan gelombang kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Tanpa sadar dia bangkit, membuka pintu dan pergi. Aula utama Great Clarity Pavilion selalu bergema dengan kebisingan dan obrolan yang riuh. Sekelompok putra bangsawan menuruti keinginan mereka dan bersenang-senang, mengangkat gelas untuk diminum. Piala perunggu halus itu ditutupi dengan desain seperti aslinya, seolah-olah itu adalah mulut monster yang membuka rahangnya lebar-lebar untuk menelannya. Aula mewah, permadani beludru, suara lembut dawai dan alat musik tiup, piring batu giok halus dan mangkuk emas berisi makanan lezat terbaik. Dia pernah merindukan hal-hal ini dalam mimpinya dan mengejarnya, tetapi sekarang hal-hal itu hanya membuatnya merasa kesepian. Dia berjalan menuruni tangga dan keluar dari Great Clarity Pavilion. Malam musim gugur terasa sejuk, dan angin yang bertiup membawa sedikit embun, itu suram dan menyedihkan. Sebenarnya, Zhu Yan tidak salah, Lan Yunyu memahami alasan dia mengucapkan beberapa kata itu malam ini, dan tidak merasakan kebencian apapun terhadapnya. Dia telah memilih Zhu Yan. Dia memilihnya karena Zhu Yan memberinya kekayaan yang besar, dan dengan demikian masa mudanya lebih lama. Jika suatu hari Zhu Yan kehilangan statusnya sebagai wanita, bahkan istrinya pun mungkin akan meninggalkannya. Kebenaran ini, bagaimana mungkin Zhu Yan tidak mengerti? Jika seseorang memilih kemegahan, maka mereka harus mampu menahan kepahitan dan rasa sakit di balik kemegahan itu, tapi, dia terlambat memahami prinsip ini. Dia tiba-tiba menyadari betapa berharganya barang-barang hilang yang pernah dia miliki. Dia menyesal, bukan karena Lin Ming telah bermetamorfosis menjadi naga bersisik emas, namun penyesalannya adalah tidak mengetahui bahwa kebahagiaan yang pernah dia rasakan adalah berkah sejati. Hasil yang diciptakan Lin Ming telah mengejutkan banyak orang, negara-negara besar telah menetapkan rencana untuk bertindak untuk Lin Ming. Tapi meskipun Lin Ming telah mencapai hasil yang luar biasa, dia bahkan tidak sedikit pun berpuas diri. Dia memilih waktu 1 bulan sebelum menantang Zhu Yan. Sebenarnya, dia tidak mempunyai jaminan mutlak bahwa dia akan menang.
Zuyan adalah musuh pertama yang layak sepanjang hidup Lin Ming. Suatu kali, Lin Min telah menetapkan melampaui Zuyan sebagai tujuan seumur hidup. Tapi sekarang, hanya dalam waktu singkat 6 bulan, Lin Ming akan berhadapan dengan Zuyan di panggung bela diri yang sama. Lin Ming bisa merasakan bahwa Zuyan tangguh dan luar biasa. Zuyan dan Wang Yanfeng juga sama. Keduanya bangga dan memiliki kemauan pantang menyerah. Hanya saja Zuyan tidak sekeras Wang Yanfeng, dan hatinya lebih terkendali. Jika Wang Yanfeng adalah pedang harta karun terhunus yang dipenuhi udara dingin, maka Zuyan adalah pedang ramping yang tersembunyi di dalam sarungnya. Sulit untuk mengatakan kapan dia akan meninggalkan sarungnya, dan serangan pertama itu hampir mustahil untuk dicegah. Zuyan tidak akan mudah dihancurkan. Dia adalah putra seorang selir keluarga Zhu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan upaya tekun untuk merangkak naik, selangkah demi selangkah, ke posisinya saat ini. Dia bahkan memiliki kemungkinan untuk mewarisi keluarga Zhu sebagai kepala rumah tangga. Orang seperti itu, seperti rumput yang kuat dan ulet. Bahkan jika Lin Ming memiliki pil sumsum naga emas merah yang ditingkatkan dengan simbol prasasti obat, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan menang. Bulan ini, Zuyan pasti akan berusaha 2 kali lipat. Tapi meski mengetahui hal ini, Lin Ming masih mengeluarkan tantangan. Dia tidak hanya harus menantang Zuyan, dia juga harus menantang dirinya sendiri, dan memaksa dirinya terpojok untuk merangsang potensinya. Bulan ini, sumber daya yang diperoleh Lin Ming meningkat. Dia akan bisa berlatih selama 5 hari penuh di 7 susunan pembunuhan utama, menerima 5 pelet pengumpul jiwa, dan juga 5 batu esensi sejati. Pelet pengumpul jiwa bukanlah apa-apa, tetapi batu esensi sejati, khususnya waktu budidaya 5 hari penuh, sangat penting bagi Lin Ming. 5 hari penuh sama dengan 60 jam dia bisa berlatih. Itu berarti rata-rata 2 jam setiap hari selama sebulan. Meski bukan latihan sembarangan, namun efek 2 jam sudah sangat bermanfaat. Pagi ini, Lin Ming membawa penetrating rainbow dan pergi ke air terjun Ichipon. Tapi saat dia hendak memasuki kolam yang dingin, sebuah suara dari kejauhan memanggilnya. Sepupu muda, tunggu sebentar. Lin Ming menghentikan langkahnya. Itu adalah Lin Wu. Sepupu muda, selamat. Kali ini kamu benar-benar mendapatkan wajah untuk keluarga Lin kami. Lin Wu berkata dengan riang sambil berlari. Keluarga Lin adalah salah satu keluarga terbesar di kota Green Mulberry, namun saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membandingkannya dengan keluarga Zhu. Hal ini dikarenakan keluarga Zhu memiliki seorang permaisuri selir, terlebih lagi putra permaisuri dianugerahi gelar pangeran. Ini tidak terlalu buruk, orang hanya bisa menyalahkan takdir. Namun, sebagian besar tetua keluarga Lin marah besar. Keluarga Lin selalu ditekan oleh keluarga Zhu dan Zuyan. Mereka seperti gunung yang berdiri di depan keluarga Lin. Generasi muda terkuat di keluarga Lin adalah Lin Wu. Dia telah menghabiskan 2 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam dan baru saja memasuki aula bumi. Selain itu, dia hanya berada di peringkat menengah ke bawah. 2 generasi muda lainnya bahkan belum memasuki balai bumi, mereka bahkan tidak dapat mengejar setengah dari Zuyan. Bagaimana mungkin para tetua keluarga Lin tidak merasa terganggu? Tapi kemarin, 12 jimat transmisi suara jarak jauh telah digunakan, dan kabar baik telah dikirim jauh malam itu ke Green Mulberry City. Jimat pemancar suara yang umum hanya dapat mencapai jangkauan beberapa puluh mil, tetapi jimat pemancar suara jarak jauh dapat menyebar hingga beberapa ratus mil. Harganya tentu saja jauh lebih tinggi dari biasanya, satu slip berharga beberapa lusin tael emas. Untuk menyampaikan berita dari Sky Fortune City ke Green Mulberry City diperlukan 12 jimat pemancar suara yang dikirim secara seri. Biaya pengiriman berita ini beberapa ratus tael emas. Jika itu tidak penting, maka bahkan keluarga kaya yang dihormati seperti keluarga Lin tidak akan menyia-nyiakannya. 12 transmisi suara dikirim secara berurutan, dengan warna emas murni yang mendesak, hanya memiliki beberapa kalimat sederhana. Lin Ming telah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 34 hari. Selama penilaian 10.000 pembunuhan arai kedua, dia mencapai peringkat 62 dan memperoleh kualifikasi untuk menantang kediaman surgawi. Dia menantang Zuyan dengan ujung tombak, dan menyatakan bahwa pertandingan mereka akan diadakan 1 bulan kemudian. Dikatakan bahwa ketika kepala keluarga Lin menerima jimat pemancar suara ini, dia langsung melompat dari kursinya dan bahkan menggunakan kata-kata kotor, ini luar biasa. Babak 94, niat bela diri muncul kembali. Tentu saja ini bagus sekali. Keluarga Lin mereka selalu ditekan oleh keluarga Zhu, dan bahkan generasi muda pun ditekan oleh Zuyan. Sekarang Lin Ming tanpa ampun bisa mendapatkan keadilan bagi mereka, dan bahkan menantang Zuyan di ujung tombak. Untuk membalikkan gunung yang selalu menekan generasi muda keluarga Lin, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Di sana malam itu, 12 jimat transmisi suara jarak jauh digunakan secara berurutan untuk mengembalikan berita ke cabang keluarga Sky Fortune City Lin. Instruksi yang diberikan kepala keluarga Lin adalah, jangan ragu untuk menggunakan semua persediaan yang tersedia untuk mendukung Lin Ming. Kita harus menciptakan kondisi terbaik dan ideal untuk Lin Ming, sehingga dia bisa mengalahkan Zuyan 1 bulan dari sekarang. Jadi hari ini, karena instruksi dari kepala keluarga Lin, cabang keluarga Lin mengirim Lin Wu untuk membawa sumber daya Lin Ming untuk mendukungnya. Ini adalah, Lin Ming melihat botol porselen kecil dan kotak giok kecil di tangan Lin Wu. Kepala keluarga Lin mengirimkan pesan penting melalui 12 jimat transmisi suara jarak jauh ke cabang keluarga.
Dia ingin kamu berlatih dengan baik, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Su Yan sebulan dari sekarang. Lin Ming mengambil botol porselen dan kotak giok. Dia membuka botol porselen. Di dalamnya ada 10 pil. Mereka berkilau dan bulat, dengan aroma yang lembut dan lembut. Begitu seseorang melihatnya, mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah obat-obatan yang unggul. Pelet pengumpul jiwa tingkat tinggi. Bahan utama dari Soul Gathering pelet biasa adalah buah Yuan berumur 100 tahun. Nilainya tidak kurang dari Blood Lingzi yang berusia 100 tahun. Tapi pelet pengumpul jiwa tingkat tinggi dibuat dari buah Yuan berusia 300 tahun. Nilainya setidaknya 7 kali lebih banyak dari Soul Gathering pelet biasa. Apalagi membeli itu tidak mudah. Pelet pengumpul jiwa tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri, namun dapat meningkatkan kemampuan seorang seniman bela diri untuk memadatkan esensi sejati dan dengan demikian meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Meskipun efek peningkatan kekuatan pil jenis ini lambat, pil tersebut tidak memiliki efek samping apapun, dan seseorang dapat meminumnya terus-menerus. Karena itu, dari semua pil yang dimiliki seniman bela diri, konsumsi Soul Gathering Pellet adalah yang tertinggi. Botol pelet pengumpul jiwa tingkat tinggi yang diberikan keluarga Lin ini bernilai hampir 20.000 tael emas. Keluarga tersebut benar-benar telah menggunakan semua sumber dayanya. Lin Ming memandang Lin Wu dan kemudian membuka kotak giok. Setelah membukanya, dia melihat di dalamnya tertata rapi 2 lapis batu sebening kristal yang tampak seperti diukir dari es. Batu esensi sejati. Lin Ming bisa melihat dengan satu sapuan matanya bahwa kotak ini berisi 30 batu esensi sejati. 30 batu esensi sejati bukanlah jumlah yang kecil. Dan batu esensi sejati ini berkilauan seolah diukir dari kaca tembus pandang. Jika dibandingkan dengan yang diberikan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka agak lebih murni. Batu esensi sejati ini, nilainya juga tidak rendah. Melihat botol pelet pengumpul jiwa dan sekotak batu esensi sejati ini, Lin Ming mengerti bahwa jika dia menerima hadiah besar ini, itu setara dengan persetujuan diam-diamnya, dan bahwa dia bersedia menjadi keturunan langsung keluarga Lin. Lin Wu menyadari bahwa penampilan Lin Ming telah berubah, dan dia samar-samar menebak dalam benaknya apa yang sedang dia pertimbangkan. Dia berkata dengan rasa malu dan sedikit permintaan maaf, "Sepupu muda, saya tahu bahwa lapisan gula pada kue ini bukanlah waktu yang tepat untuk benar-benar membantu. Saya tahu bahwa ketika Anda pertama kali datang ke Sky Fortune City, tidak ada satupun bayangan keluarga yang ada di sini untuk membantu atau mendampingi Anda. Sekarang sepupu muda telah menjadi naga di antara manusia, keluarga tersebut kemudian memberikan obat dan batu esensi sejati. Itu benar-benar tidak menghormati Anda atau tidak adil bagi Anda, tetapi ada juga alasan mengapa kami melakukan hal-hal yang kami lakukan. Sumber daya keluarga terbatas, terlalu banyak anak keluarga Lin. Jika setiap generasi membagi harta keluarga secara merata, maka keluarga Lin pasti sudah lenyap." Lin Ming mengerti apa maksud Lin Wu. Nenek buyut Lin Ming sendiri adalah ibu pemimpin kantor keluarga, Nyonya Fang. Hubungan ini diturunkan ke Lin Ming. Anak-anak dari keluarga besar cenderung mempunyai banyak istri, sehingga mereka berkembang. Jumlah ahli waris dan keturunan meningkat secara eksponensial setiap generasi baru. Properti harus dikonsentrasikan bersama untuk memastikan bahwa tradisi keluarga dapat berlanjut. Keluarga tersebut memberikan beberapa bisnis kepada junior keluarga cabang untuk dikelola, dan membiarkan keluarga jauh ini mendapatkan gaji. Ini sudah merupakan kebaikan bagi keluarga cabang. Faktanya, ini sangat murah hati. Jika bukan karena Lin Ming berlatih seni bela diri, kehidupan keluarganya juga bisa menjadi sangat kaya. Kepada keluarga Lin yang memiliki nama belakang yang sama, Lin Ming merasa sedikit berterima kasih, tapi dia tidak memiliki rasa memiliki yang nyata terhadap mereka. Tapi Lin Ming tahu bahwa orang tuanya memiliki pola pikir yang sangat tradisional dan serius, dan mereka selalu bermimpi suatu hari nanti mereka bisa kembali ke keluarga utama. Di mata orang tuanya, mengenali leluhur dan kembali ke keluarga utama adalah hal yang ortodoks. Ini karena status orang tuanya dalam keluarga akan meningkat, dan mereka bahkan akan menerima rasa hormat dan penghormatan dari kepala keluarga. Bagi orang tuanya, ini adalah suatu kemuliaan, dan kemuliaan ini akan didapat karena dia. Orang tua mana yang tidak berharap anaknya bisa berprestasi di masa depan, dan pulang ke rumah dengan membawa kekayaan dan kehormatan. Lin Ming adalah bakat langka yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Bintangnya yang sedang naik daun sudah cukup untuk membawa kehormatan bagi leluhurnya, dan memberi keteduhan bagi keturunannya. Memikirkan hal ini, Lin Ming menerima pil dan batu esensi sejati, dan berkata kepada Lin Wu, "Terima kasih kepada kepala keluarga untuk saya. Sepupu muda terlalu rendah hati. Keluarga Lin berterima kasih kepada sepupu mudanya, dan kami harap Anda menang untuk kami." Melihat Lin Ming menerima hadiah ini, Lin Wu santai dan menghela napas dalam-dalam. Dia juga takut Lin Ming memiliki hati yang dingin dan kesepian terhadap keluarga Lin. Tinggal beberapa bulan lagi sampai akhir tahun. Lin Ming sudah menghitung dalam pikirannya. Ada masa liburan di akhir tahun ajaran 7 rumah bela diri yang mendalam. Para murid Martial House biasanya pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru. Ia sendiri harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi orang tuanya. Ayah dan ibunya telah bekerja cukup keras seumur hidup, mereka berhak mendapatkan masa pensiun yang mudah dan nyaman di hari tua. Mengucapkan selamat tinggal pada Lin Wu, Lin Ming membawa pil dan batu esensi sejati bersamanya, dan membawa penetrating rainbow ke air terjun Ichi Pond sekali lagi.
Murid muda Lin. Begitu magang senior diakon yang bertanggung jawab atas air terjun kolam es melihat Lin Ming, seluruh wajahnya bersinar dengan senyum ramah. Junior apprentice Lin benar-benar menjadi pusat perhatian. Tapi, ini sungguh luar biasa, ranking Stone peringkat 62, hebat, dan tentu saja belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Ming tersenyum dan tidak menanggapi. 2 hari terakhir ini dia terlalu banyak mendengar sanjungan serupa. Kesulitan apa yang diinginkan junior apprentice Lin? 9 tingkat. Kesulitan tertinggi dalam rangkaian air terjun kolam Ichi adalah tingkat ke-12. Semakin dalam, semakin tinggi levelnya, semakin sulit susunannya. Satu-satunya orang yang mampu menahan tingkat kesulitan ke-12 adalah Ling Sen. Bahkan dia hanya bisa bertahan selama sebatang dupa, dan kemudian dia juga harus muncul ke permukaan dan bermeditasi. Oleh karena itu Ling Sen hanya berlatih pada tingkat kesulitan ke-11. Dalam 1 bulan, Lin Ming telah melompati 2 tingkat kesulitan, dan naik dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-9. Ini adalah masalah yang benar-benar sulit dipercaya, tapi peringkat Lin Ming berbicara lebih keras daripada kata-kata. Oke, magang senior Diaken berkata tanpa ragu-ragu, dan segera membuka tingkat kesulitan ke-9. Lin Ming menelan pelet pengumpul jiwa tingkat tinggi untuk membantunya meningkatkan kecepatan kultivasinya, dan kemudian dia membawa penetrating rainbow bersamanya saat dia terjun ke kolam es. Begitu dia memasuki kolam es, Lin Ming sekali lagi merasakan tulang dingin yang menusuk seperti jarum es kecil yang menusuknya dari segala arah. Kesulitannya telah meningkat. Dari sumber daya 7 rumah bela diri yang mendalam, pelet pengumpul jiwa dan batu esensi sejati tidak dapat dianggap sebagai harta karun sejati. Hanya 7 susunan pembunuhan besar yang dapat dianggap seperti itu. Setiap detik dan setiap menit sangatlah berharga, dia bahkan tidak bisa membuang sedikit pun waktu. Dia hanya punya waktu 2 jam. Lin Ming berdiri di atas batu besar di bawah air terjun. Dia terus penetrating rainbow tetap stabil. Pada tingkat kesulitan ke-9, dampak aliran air terjun telah meningkat pesat. Ketika Lin Ming mencengkeram tombak setinggi 8 kaki 8 inci di bawah air terjun, dia segera merasakan kekuatan tumbukan air terjun yang sangat besar, seolah-olah suatu saat lengannya akan patah karena beban. Di bawah pengaruh rangkaian air terjun, tidak mudah untuk berdiri, dan airnya juga sangat dingin. Air yang mengalir tanpa henti terus-menerus menghilangkan panas tubuh. Menambahkan tombak 820 jin yang dia simpan secara horizontal di bawah air terjun, bahkan dengan esensi sejatinya yang kental dan kekuatan yang luar biasa, dia hanya dapat mendukung konsumsi ini dalam sekejap mata. Bahkan jika itu adalah Lin Ming, dia harus menyerap esensi sejati dalam batu esensi sejati untuk mendukung dirinya sendiri. Kecepatan penyerapan esensi sejati meningkat 50%. Lin Ming terkejut, tapi dia segera mengerti. Ini adalah efek dari Soul Gathering Pellet tingkat tinggi. Pelet pengumpul jiwa tingkat tinggi 1800 tile emas, memakannya adalah harta karun sejati. Efek dari pil mewah dan menakjubkan semacam ini sangat bagus. Dengan mengandalkan batu esensi sejati dan pil pengumpul jiwa tingkat tinggi yang sulit dibeli tidak peduli seberapa kayanya, Lin Ming secara tak terduga mampu bertahan dalam situasi yang sangat kejam ini. Awalnya, Lin Ming mengira dia bisa menahan napas paling lama 2/4 jam, tapi sekarang, meskipun esensi sejatinya telah habis, dia masih bisa mengandalkan pelet pengumpulan jiwa tingkat tinggi dan batu esensi sejati untuk melengkapi miliknya, tubuh dan hampir tidak melanjutkan. Meskipun Lin Ming merasa rasa sakitnya sulit ditahan, dia masih berdiri. Keuntungannya sangat besar dalam mempertahankan kondisi ini. Tidak hanya itu dengan cepat meningkatkan keterampilan tombaknya, tetapi juga memperkuat tubuhnya dengan esensi sejati, dan meningkatkan sinkronisasi unit-unit kecil di tubuhnya. Setiap titik otot dan organnya secara mandiri menyerap esensi sejati. Tubuhnya terus-menerus melawan hawa dingin yang parah. Ketika seorang seniman bela diri biasa berlatih seni bela diri, tidak dapat dihindari bahwa tubuh mereka akan memiliki titik yang tidak mereka kembangkan. Namun ketika setiap inci tubuh secara mandiri menyerap esensi sejati, maka situasi ini tidak akan terjadi. Satu napas Lin Ming sudah berlangsung selama setengah jam. Karena rasa dingin yang menggigit, suhu tubuh Lin Ming sudah turun ke tingkat yang sangat rendah. Manusia rata-rata pasti sudah mati, tetapi seorang seniman bela diri mengandalkan perlindungan esensi sejati mereka untuk menjaga aliran darah mereka. Karena lamanya ia berada dalam kondisi ini, kesadaran Lin Ming mulai memudar dari tubuhnya. Perlahan, suara gemuruh air terjun mulai memudar dan menghilang. Pikiran Lin Ming memasuki ruang dan waktu yang benar-benar sunyi dan tenang. Di sini, seolah-olah dia bisa dengan jelas merasakan aliran dan suara dari setiap benturan, dan dia bisa mendengar detak jantungnya yang lambat seolah membeku. Detak jantung ini berdetak dengan irama gendang yang menggelegar. Pada saat itu, Lin Ming merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya sekali lagi. Di dalam tubuhnya, dia sekali lagi merasakan keadaan yang sulit dipahami seperti yang pernah dia alami sebelumnya. Karena dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya secara sadar, esensi sejati dalam tubuhnya bergerak sesuai nalurinya. Rute sirkulasi semacam ini, dibandingkan ketika Lin Ming mengendalikan esensi sejatinya sendiri, jauh lebih sempurna. Lin Ming tidak tahu, tapi keadaan ini adalah bentuk dasar dari martial intent. Babak 95, pengaruh hati seni bela diri. Lin Ming tidak tahu, tapi keadaan ini adalah bentuk dasar dari martial intent. Terakhir kali Lin Ming memasuki kondisi budidaya misterius ini, dia telah mencapai lapisan pertama sempurna dari formula kekacauan primal sejati. Setelah itu,
Lin Ming tidak bisa memasuki kondisi budidaya ini lagi. Tapi kali ini, mengandalkan efek dari Soul Gathering Pellet tingkat tinggi dan batu esensi sejati yang digabungkan bersama, dan setelah tinggal di tingkat kesulitan ke-9 Ichipon Waterfall untuk waktu yang lama sehingga kesadarannya meluas, Lin Ming sekali lagi masuk bentuk niat bela diri yang belum sempurna ini. Meskipun niat bela diri Lin Ming tidak sempurna dan tidak terlalu berlebihan seperti pencerahan mendadak yang dijelaskan dalam teks kuno, namun tetap mampu membawa manfaat besar bagi Lin Ming. Di bawah niat bela diri seperti ini, budidaya dan levelnya meningkat pesat. Niat bela diri itu sendiri adalah keadaan yang mengelak, tidak ada hubungannya dengan kecerdasan atau kualifikasi seseorang, itu hanya tentang kemauan sadarnya sendiri. Lin Ming memiliki hati seni bela diri yang luar biasa dan langka. Berdasarkan hal ini, dia mampu secara perlahan menelusuri metode pembukaan niat bela diri. Seperti ini, 2 jam berlalu. Waktu pengangkatan Lin Ming sudah habis. Xiedong melihat bahwa Lin Ming masih belum keluar pada saat janji temunya habis, jadi dia memasuki barisan untuk mengingatkannya. Saat memasuki barisan, dia hanya menemukan Lin Ming sedang duduk diam di bawah air terjun dengan kedua mata tertutup rapat. Nafasnya panjang, hampir tersendat. Dia tidak bergerak seperti orang mati. Begitu dia melihat ini, mata Xiedong melonjak. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam, dan telah membaca sejumlah besar teks kuno yang mencakup beragam topik. Dia tahu bahwa Lin Ming saat ini harus mengembangkan seni bela diri hingga tingkat yang ekstrim. Dalam hal ini, jika dia mengembangkan seni bela diri dalam keadaan seperti ini, pertumbuhannya akan menjadi eksponensial. Tidak, ada yang tidak beres. Bahkan jika dia mengembangkan seni bela diri dengan sungguh-sungguh, napasnya seharusnya tidak terhenti. Ini jelas tidak normal. Situasi junior apprentice Brother Lin adalah, mata Xiedong tajam. Jika dia tidak melihat esensi sejati yang kental dan kaya yang terpancar dari tubuh Lin Ming, dia akan berpikir bahwa Lin Ming telah mati beku. Apakah ini niat bela diri? Xiedong tiba-tiba teringat catatan tentang niat bela diri dalam teks kuno. Dalam legenda, individu-individu tertentu mampu memasuki kondisi budidaya mereka sendiri yang disebut niat bela diri. Ketika mereka berkultivasi dalam kondisi ini, mereka dapat berkembang sejauh 10.000 mil dalam sehari. Ling Shen telah memahami maksud bela diri. Tipe orang yang bisa, biasanya memiliki hati seni bela diri yang jauh melebihi orang normal. Memikirkan hal ini, Xiedong tiba-tiba tercerahkan. Tidak heran kekuatan Lin Ming telah berkembang begitu pesat, Lin Ming memiliki niat bela diri sendiri. Ini luar biasa. Harus diketahui bahwa mereka yang telah memahami niat bela diri pada umumnya memiliki hati seni bela diri yang tertinggi, namun tidak ada jaminan bahwa seseorang dengan hati seni bela diri yang tertinggi dapat memahami niat bela diri. Untuk memahami maksud bela diri, seseorang harus memiliki keberuntungan terbesar. Hal itu harus datang kepada mereka, mereka tidak dapat mencarinya. Pada saat ini, murid lain telah tiba di luar air terjun Ichipon. Terima kasih, kakak magang senior. Jika susunannya kosong, mohon kesulitan untuk membantu saya membuka tingkat kesulitan ke-7. Hehe, kondisiku akhir-akhir ini sangat baik dan banyak kemajuan yang kudapat. Hari ini, saya rasa saya ingin menantang tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ini, meskipun dia bertanggung jawab atas air terjun kolam es, Xiedong agak enggan, murid junior saudara Sun, susunannya belum dikosongkan. Sun Xing sedikit mengernyit. Waktu dalam 7 susunan pembunuhan utama sangat berharga. Janji yang dibuat selalu tepat, tidak ada 1 menit atau 1 detik pun yang terlewat, jika tidak, orang akan menderita kerugian besar. Tugas utama Xiedong adalah mengingatkan para murid agar mereka keluar lebih awal. Kakak magang senior, ini agak terlalu berlebihan. Apa yang akan saya lakukan jika saya kehilangan waktu? Siapa yang ada di dalam? Sun Xing bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Jelas sekali bahwa Xiedong ini menyukai pihak lawan, tetapi dia tidak ingin menunjukkan sisi buruknya. Xiedong bertanggung jawab atas air terjun kolam es. Jika dia menyinggung Xiedong, dia mungkin mendapat masalah di masa depan. Ini, di dalamnya ada junior apprentice Brother Lin Ming, kata Xiedong. Lin Ming. Sun Xing tiba-tiba menatap dengan mata terbuka lebar, dan dia menelan ludah. Nama Lin Ming telah menyebar ke seluruh Sky Fortune City seperti petir surgawi yang bergema di telinga semua orang di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia bahkan lebih terkenal dari Ling Shen, Taku, dan yang lainnya. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Zuyan dalam 1 bulan, maka dia akan menjadi jenius paling mengerikan yang pernah dilihat oleh 7 rumah bela diri mendalam dalam 100 tahun terakhir. Siapa yang berani berpikir untuk memprovokasi orang seperti ini? Sun Xing buru-buru menyembunyikan ketidakpuasannya. Jadi itu adalah junior apprentice Brother Lin, haha, jika saya boleh bertanya kepada senior apprentice Brother, kapan dia akan keluar? Meskipun dia tidak lagi marah, dia tetap merasa cemas. Xiedong berkata, saya tidak jelas tentang ini. Magang junior, saudara Lin mungkin telah memasuki kondisi kultivasi yang aneh. Nah, hari ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada junior apprentice Brother Sun. Bagaimana kalau junior apprentice Brother Lin keluar, saya minta dia memberi imbalan atas waktu Anda. Xiedong tidak menyebutkan soal niat bela diri. Lagi pula, dia tidak yakin dengan penilaiannya. Sun Xing mengangguk setuju. Kebanyakan orang tidak mau tiba-tiba mengubah waktu janji temu mereka, tapi karena orang yang meluangkan waktunya adalah Lin Ming, itu masalah lain. Sun Xing berpikir sejenak dan kemudian berkata,
karena magang junior, Saudara Lin begitu rajin mengembangkan seni bela diri, saya harus meminjamkan waktu saya kepadanya. Itu, jika kakak magang senior ingat untuk menyebutkan namaku nanti, itu akan luar biasa. Sun Xing ingin menjilat Lin Ming. Membiarkan Lin Ming meminjam waktu latihan hanya bisa dianggap sebagai bantuan kecil. Haha, tentu saja, Xie Dong berkata, dia tentu memahami pikiran Sun Xing. Dengan cara ini, Lin Ming terus berkultivasi dalam keadaan khusus itu. Satu tarikan napas itu telah diperpanjang hingga 4 jam. Saat ia tiba-tiba terbangun dari kondisi budidaya misterius itu, Lin Ming terkejut. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Saat keluar dari air terjun Ichipon, matahari sudah tinggi di langit barat. Apakah ini sore hari? Setidaknya 3 atau 4 jam pasti sudah berlalu. Junior Apprentice Brother Lin, kamu akhirnya keluar. Xie Dong bergegas menyambutnya. Saya melihat beberapa waktu yang lalu bahwa magang Junior Brother Lin berada dalam kondisi kultivasi yang dalam, jadi saya tidak menelepon Anda. Aku tidak menyangka kamu akan tinggal selama 3,5 jam. 3,5 jam, kemudian saya melewati waktu janji temu saya. Ya, saya menahan semua orang, tetapi kemudian magang junior, Saudara Lin harus membayar waktunya. Seperti itu. Jadi begitu, saya benar-benar harus berterima kasih kepada saudara magang senior karena telah membantu saya. Lin Ming tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan diberikan perlakuan istimewa seperti itu. Dia menghela nafas dengan emosi. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, kekuatan adalah segalanya. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda memiliki hak istimewa. Jika Anda lemah, maka semua orang akan menginjak Anda. Haha, ini hanya masalah kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Magang junior saudara Lin, tampaknya beberapa saat yang lalu Anda memasuki keadaan yang aneh. Saya menyadari bahwa napas junior apprentice Brother Lin hampir berhenti. Melakukannya, saya tidak punya banyak perasaan terhadap apapun. Lin Ming tidak memiliki pemahaman lengkap tentang keadaan halus yang dia alami beberapa saat yang lalu, dia hanya tahu bahwa kondisi kultivasi yang dia alami sangat bermanfaat bagi kultivasinya sendiri. Xie Dong ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Junior Apprentice Brother Lin, jika Senior Apprentice Brother tidak salah menebak, maka keadaan aneh yang Anda alami mungkin merupakan semacam niat bela diri. Niat bela diri, Lin Ming sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar konsep seperti itu. Niat bela diri. Saya tidak begitu paham tentang masalah ini, tetapi saya tahu bahwa hanya ada sedikit seniman bela diri yang memiliki niat bela diri. Untuk memahami itu semua tergantung pada peluang dan peluang. Seorang seniman bela diri dengan hati yang kuat dalam seni bela diri memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memahaminya. Junior Apprentice Brother Lin memiliki hati seni bela diri yang benar-benar tak tergoyahkan dan murni tak tertandingi, bahkan Junior Apprentice Brother Lin tidak dapat menandingi Anda. Anda harus tahu bahwa magang junior, saudara Lin juga telah memahami niat bela dirinya sendiri, dan itulah mengapa dia begitu galak. Ling Shen juga bisa memasuki kondisi kultivasi seperti ini. Lin Ming terkejut, tapi kemudian dia segera sadar. Tidak heran, meskipun bakat Ling Shen hanya kelas 4 yang lebih rendah, dia telah menjadi peringkat nomor 1 di batu peringkat 7 rumah bela diri yang mendalam untuk waktu yang lama. Bahkan talenta kelas 5 Zhang Guanyu terus ditekan olehnya. Lin Ming tahu bahwa memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri adalah baik untuk kultivasi, tapi Lin Ming tidak tahu bahwa selain membuat seseorang lebih rajin dan gigih dalam pelatihannya, hal itu juga memiliki keuntungan besar lainnya. Jika itu semata-mata memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih keras, maka itu tampak kurang bersemangat dan tidak berguna. Waktu dalam sehari terbatas, bahkan jika Anda berkultivasi sambil makan, berapa banyak waktu yang Anda miliki dibandingkan yang lain. Sekarang dia tahu lebih banyak. Hati yang kuat dalam seni bela diri akan membuat seseorang mampu memahami maksud bela diri. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat meningkat pesat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.